Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali dengan sahabat belajar. Video kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk selalu berdoa. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Mari kita simak percakapan Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Lani, wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Udin, benar sekali Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Siti, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Lani, kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Sahabat belajar, diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Sahabat belajar, secara umum penyebab diare antara lain infeksi virus, yaitu rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Alergi makanan biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Selanjutnya, penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Sahabat belajar, secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan kembung. Nah, demikianlah penjelasan tentang penyakit diare yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Sahabat belajar, ketika kita menonton televisi, kita akan melihat berbagai macam dan bentuk iklan yang ada di televisi. Mari kita simak contoh iklan di televisi berikut ini. Setelah kita mengamati bermacam-macam iklan yang ada di televisi, maka kita akan menemukan ciri-ciri bahasa iklan.
Pertama, bahasa iklan menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Ciri yang kedua, mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Ciri bahasa iklan yang ketiga menggunakan kata-kata persuasif. Dan ciri-ciri iklan yang keempat adalah pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Sahabat belajar, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kencet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, sahabat belajar, mari kita melihat beberapa tarian daerah dan propertinya yang bisa kita temukan di Indonesia. Pertama, tari reog Ponorogo. Tarian ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Tarian ini menggunakan properti topeng reog. Kedua, tarian kuda lumping berasal dari Jawa Timur. Tarian ini menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Yang ketiga, tarian jaipong. Tarian jaipong berasal dari Jawa Barat. Tari ini menggunakan properti sampur atau selendang. Yang keempat, tarian baksa kembang. Tarian baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Tarian ini menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Kelima, tarian serampang 12. Tarian serampang 12 berasal dari Sumatera Utara. Tarian ini menggunakan properti sapu tangan. 6. Tarian merak. Tarian merak berasal dari Jawa Barat. Tari ini menggunakan properti sampur atau selendang, mahkota, dan sayap. Ketujuh, tarian topeng. Tarian topeng berasal dari Betawi, Jakarta. Tari ini menggunakan properti topeng, sebagaimana judul tari tersebut. Nah, demikian beberapa tarian daerah dan propertinya yang bisa kita temukan di Indonesia. Sahabat belajar, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 2. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Semoga sahabat belajar selalu sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.